Bisa tahu jumlah anak atau jumlah sepupu? Kayaknya lebih penting jumlah anak deh. Coba kamu uji dulu kekuatannya ke mama. Jumlah anaknya mama? Ih, kok nggak mau muncul, Mah? Itu karena mama mau adopsi anak dari panti asuhan. Oh, gitu ya. Ih, bener. Sekarang anak mama ada 2. Iyalah, biar kamu tuh bisa menghargai sesama juga. Kalau kamu jadi anak tunggal kan, kebanyakan tuh sombong. Ih, cuman gara-gara aku nggak mau berbagi mainan dibilang sombong dan mama mau cari yang lain. Iyalah, Nah, ini demi kamu juga. Ya udah, mama berangkat dulu ya buat jemput adik kamu. Ih, iya. Pasti mama harus lakuin itu. Buset, cerita dong kenapa lo? Nyokap gue mau adopsi dari panti asuhan yang ada di kota kita. Hah, seriusan lo? Emangnya lo gak denger berita, Vel? Berita apaan? Anak-anak di panti asuhan itu kan kebanyakan gak terurus dan banyak yang nakal. Ya, namanya anak kecil wajar lah kalau nakal. Tapi nakalnya ini another level, Val. Ah udahlah, paling nanti lo ngerasain sendiri juga. Keisha, lo jangan nakut-nakutin gue ya. Jumlah anak lo 0. Ya iyalah, no. Gue kan belum nikah, gimana sih lo? Feli, lo tuh gak usah sok-sokan pamer tentang adik lo itu deh. Bener, yang ditakdirkan buat punya adik kan cuma Tiara doang, sedangkan kita semua anak tunggal. Jumlah anak Della 0, jumlah anak Tiara 1. Lo tau dari mana? Ini kan rahasia cuman gue yang tahu. Tiara, sejak kapan lo punya anak? Hah, gue pegang rahasia lo, ternyata itu bukan adik lo, melainkan anak lo sendiri. Sebenarnya sekarang gue pegang rahasia terbesar lo, itu artinya lo nggak boleh ngehina gue lagi. Ya udah, tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa kalau gue punya anak. Itu kan cuma kebobolan. Itu artinya gue yang akan menjadi satu-satunya orang yang punya adik di kota ini. Anak mama udah pulang. Itu kasih salam dulu ke adik baru kamu. Iya, Mah. Ih, beneran jadi 2 sekarang. Sekarang aku diduain. Kamu tenang aja, kamu tuh tetap jadi prioritas. Aduh, adiknya mana ya? Kayaknya masih mandi deh. Ya udah, Mah, kalau gitu aku susulin ke kamar mandi aja ya. Jangan. Walaupun dia masih kecil, tapi dia minta kita buat jangan intip. Mungkin itu privacy buat dia. Ih, aneh banget sih. Emang dia umur berapa, Mah? Umurnya 8 tahun. Ya udahlah, kita maklumin aja. Dia kan masih baru di sini. Mama, oh ini kakak aku ya? Nah, Feli kenalin ini Hani. Hani kenalin ini Feli. Tapi itu di celana kamu ada merah-merah deh. Jangan-jangan kamu udah mens ya? Apaan sih Feli? Anak umur 8 tahun mana ada yang mens? Iya kak, mens itu apa aku juga nggak tahu. Tapi itu serius mah, di celananya ada merah-merah. Udahlah, paling itu cuma motif. Gak usah diambil pusing. Ini warna anaknya loading. Apa dia punya anak ya? Mustahil kan anak sekecil ini punya. Ini kan panti tempat mama adopsi adek. Bu polisi pasti mau adopsi anak juga ya dari sini. Soalnya kan ibu nggak punya anak. Enak aja, saya belum nikah ya. Saya tuh menyegel tempat ini karena ini adalah tempat terlarang. Tapi mama saya baru adopsi anak dari sini, Bu. Pasti ada yang gak beres dari anak itu. Coba aja kamu selidikin sendiri. Ibu bantulah, masa saya selidikin sendiri? Karena ini terlalu berbahaya, jadi saya nggak mau ambil kasusnya. Aneh. Ma, tumben mama nggak bilang kalau dia pergi. Kira-kira dia pergi kemana ya? Mama ke supermarket mendadak kak, soalnya tadi aku ngerengek, pengen susu. Aduh, kamu ini masih baru di rumah ini tapi udah seenaknya aja. Kira-kira jumlah anak kamu berapa ya? Masih loading, berarti harusnya punya dong. Tapi masa anak sekecil ini udah punya anak? Kakak mau tahu anak aku berapa? Aku bakal kasih tahu ada atau enggaknya. Jawabannya ada di belakang aku. Ya udah, kasih tahu kakak sekarang juga. Kira-kira apa yang dia sembunyiin? Jadi, bisa tahu jumlah anggota rumah atau jumlah anggota sekolah? Jumlah anggota rumah aja deh. Pasti ada alasan kan kenapa lo pilih anggota rumah? Jangan-jangan lo ada masalah ya sama keluarga lo? Bukan masalah sih, tapi sebenarnya gue cuma curiga aja kalau gue itu punya saudara. Mana mungkin, orang tua lo kan memutuskan buat nggak nambah anak lagi dan lo jadi anak tunggal selamanya. Seluruh orang di kota ini juga udah pada tahu, Vel. Gue nggak percaya semua omongan orang termasuk omongan bokap nyokap gue. Ya ampun, kasiannya yang jadi orang tua lo nggak dipercaya sama anaknya sendiri. Feli mau kemana? Tugas kamu kan di sekolah belum selesai. Mau pulang lah Bu, soalnya ada hal penting yang harus saya lakuin di rumah. Gak bisa, belum waktunya. Selesaikan dulu tugasmu bersih-bersih kelas. Tapi kan Bu, gak ada tapi-tapian. Lagi pula hari ini jadwal piket kamu kan. Ibu kayak gini tuh karena pengen yang terbaik buat kamu. Pengen kamu jadi anak baik. Kenapa sih ibu kayak gini cerewet banget sama saya? Oh alah, ini semua karena ibu tuh belum punya anak ya. Ibu cuma tinggal berdua sama suami ibu. Ya iyalah saya belum punya anak. Kan kemarin saya baru nikah. Masih proses. Ya udah deh Bu, sekarang saya doain semoga aja ibu dapat momongannya supaya ibu nggak ceramain saya terus. Saya capek dengernya. Aduh, capeknya. Feli, gue pulang duluan ya. Lah, tapi kan kita belum selesai bersih-bersihnya. Bahkan setengahnya aja belum. Maaf ya, soalnya gue tuh disuruh jemput adek. Ya udah, suruh keluarga lo yang lain lah. Kenapa harus lo sih? Lo kan masih dibutuhkan di sini. Gue tuh kan cuma tinggal berdua sama adek gue. Masa sih? Anggota rumah lo aja ada 4. Itu artinya orang tua lo masih ada dan ada di rumah kan? 4 itu terdiri dari gue, adek, mbak, dan Pak Satpam.
Maaf ya, gue nggak jaga mulut. Tapi sebenarnya gue iri sih, lo punya saudara jadi bisa kayak disayang-sayang gitu. Gue nggak punya, makanya izinin gue ya, soalnya gue mau sayang-sayang adek gue. Ya udah, kali ini nggak apa-apa. Loh, murung banget, Non. Kita main yuk kayak biasa. Gak mau apa, saya kan bosan main sama bapak tua kayak gini. Saya juga mau main sama yang sepantaran saya, kayak saudara saya gitu. Ya udah, mainlah sana, Non. Kan Non emang punya saudara. Hah? Tapi kan anggota rumah saya itu cuma 3, yaitu saya, mama, sama papa. Kalau Pak Satpam, anggota rumahnya cuma 2. Pasti cuma Pak Satpam dan nenek Pak Satpam kan? Iya bener, anggota rumah saya cuma 2. Kalau anggota rumahnya Non... Oh iya, Non kan belum tahu. Ternyata ada yang kalian sembunyiin ya dari saya. Kalau gitu, kasih tahu saya bakal bayar bapak segini. Wow. Banyak banget, Non. Ya udah kalau gitu saya mau. Saya bakal kasih tahu kalau sebenarnya Non tuh punya saudara, dia tinggal di rumah ini juga. Saya tuh tahu seluk-beluk rumah saya, Pak. Jadi nggak mungkin lah ada selain saya, mama dan papa. Ya udah, kan yang penting saya udah kasih tahu dan Non udah tahu. Sekarang uangnya milik saya kan? Saya bakal kasih semua uang ini kalau bapak udah terbukti benar. Yah, kena PHP deh saya. Ma, tunggu, jangan kemana-mana. Aku mau nanya, anggota rumah kita kenapa ada 5, Ma? Ngarang kamu, kan dari dulu emang cuma ada kita bertiga doang. Tapi sistem itu nggak mungkin salah, Ma. Mama ngaku aja deh sebelum aku cari tahu sendiri. Nggak ada yang perlu diselidikin, karena Mama tuh udah jujur sama kamu. Kenapa sih kamu nggak percayaan banget? Nah, tiba-tiba anggota rumahnya nambah lagi, Mas. Sekarang jadi 6. Hayo, siapa itu? Mama harus jelasin. Oh alah, kalau itu mah terjadi karena barusan Mama nyewa ART baru. Jadi dia bakal jadi anggota rumah ini. Oh, ART. Ya udah berarti yang fix 4. Terus 2 lagi siapa? Karena gue nggak dapet jawaban di dalam rumah, jadi mending gue cari tahu di luar deh. Gue tanya sama warga atau teman-teman gitu. Orang mana sih yang nggak tahu anggota rumahnya ada berapa? Ya gue sih contohnya. Loh, kok anggota rumahnya naik drastis? Perasaan nggak ada yang masuk dari tadi. Atau jangan-jangan bisa tahu jumlah benci atau jumlah gosip. Jumlah benci aja deh, emangnya ada yang benci sama gue? Nah, semua orang tuh pasti punya pembenci. Hah? Jumlah benci mama 10? Itu kan sedikit, jadi bukan masalah. Kalau jumlah benci aku sendiri, udah pasti sedikit juga. Karena kan kamu keturunan mama, gimana sih? Tapi, udah, itu ada anjing masuk ke dalam rumah, cepet usir, kan haram. Ma, aku perlu ngomong 4 mata, soalnya jumlah benci aku bener-bener banyak. Kamu nggak usah bohongin mama ya. Aku harus ngomong gimana lagi biar mama percaya. Ya udah deh, kalau gitu mending aku ngadu ke bu guru aja. Bu, tolongin saya. Tolongin saya juga, soalnya saya habis lihat jumlah benci saya di papan buletin ada 1000. Banyak banget. 1000 mah bukan apa-apa, Bu. Kok kamu jadi nyepelin gitu sih? Emangnya kamu lebih banyak daripada saya? Karena gue mau cari aman, lebih baik gue tunggu bu guru selesai ngomong dulu deh. Maaf Bu, silakan lanjut bicaranya. Kalau menurut kamu, kenapa jumlah benci saya sebanyak ini? Ya apalagi kalau bukan karena ibu sering ujian mendadak dan ibu marah-marah terus. Oh, jadi kamu termasuk hater saya nih? Kenapa sih Bu? Sensi banget sih. Karena orang yang punya jumlah benci paling tinggi itu bakal dihukum. Kalau masalah itu ibu tenang aja, ibu gak bakal dihukum. Jangan-jangan kamu ya yang paling tinggi? Alhamdulillah, saya selamat. Kasih tahu gue siapa orang yang paling lo benci di sekolah ini. Tiara. Iya, sama gue juga Tiara, tapi entah kenapa Tiara ngakunya dia yang paling rendah. Hah? Seriusan? Apa nggak ketukar tuh sama punya gue? Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam buat nukar jumlah benci kalian kayak di film-film. Ya udahlah, maafin aja. Lo jangan, Fel, kalau lo maafin dan hindari Tiara kayak gitu, lo bakal metong. Bukannya cuma dihukum. Lah, lo nggak tahu kalau hukumannya adalah hukuman metong? Apa? Ada tulisan transfer nih, tapi nggak tahu buat apa. Jangan! Ya, terlanjur. Astaga, jumlah benci gue makin banyak. Ini semua gara-gara lo. Aduh, kenapa tadi tiba-tiba gue gak sadarkan diri ya? Ini di mana? Selamat datang di markas gue. Jangan-jangan sekarang gue udah masuk geng lo. Iya, gue bakal merawat lo mulai sekarang. Oke, kalau gitu gue mau duit, rumah baru, makanan mewah. Sanggup gak lo? Semua yang lo mau tinggal gesek aja pakai kartu gue ini. Buset, serius lo? Gue gak pernah mimpi kalau gue bakal jadi orang kaya secepat ini. Tapi usahain semua yang lo mau harus tercapai hari ini ya. Kalau enggak, gak ada kesempatan lagi. Makasih banyak. Feli, ngapain lo di sini? Gue disuruh Tiara nunggu di sini karena barang belanjaan gue lagi datang diantarin ke sini. Ya elah, lo gampang banget sih ditipunya. Gue ditipu. Tiara kali yang gue tipu. Tiara jumlah benci lo ketukar sama Tiara adalah Tiara ngurung lo di sini. Dan sekarang jumlah benci lo udah ketukar kan sama dia? Terus gimana dong caranya supaya gue bisa selamat? Kita minta tolong sama bu guru, tenang aja, gue bakal bantu lo keluar kok. Yuk. Ya ampun Bu, tolongin saya, nyawa saya terancam. Makasih adalah atas kerja keras lo. Bu, sekarang udah saatnya pengumuman. Udah gak usah debat karena saya tuh udah dikasih tahu sistem. Namanya ada di sini loh. Hah?
Waduh, kekuatan gue nggak aktif. Ini artinya gue nggak bisa lihat jumlah benci seseorang lagi. Oke, yang akan dihukum adalah jumlah keluarga. Artinya, wah, kamu dapat kekuatan itu. Mulai sekarang kamu tuh bisa lihat jumlah keluarga seseorang. Kalau nggak praktek, aku nggak tahu, Bu. Oh, jumlah keluarga ibu ada 2. Iya, cuman ada 2 soalnya awal bulan kemarin saya baru kawin. Ya udah Bu, semoga aja ibu cepat dapat momongan ya. Hah, tiba-tiba jadi 3. Itu artinya ibu udah hamil. Feli, kekuatan kamu benar-benar hebat. Kamu harus pergunain dengan baik. Saya nggak mau kalau ngejalanin misi. Tapi kalau nggak dijalanin misi ini, kamu nggak cuman kehilangan kekuatan kamu, tapi juga nyawa kamu. Apa? Ya udah kalau gitu cepet kasih tahu. Kamu harus lihat jumlah keluarganya Tiara karena keluarganya tuh misterius banget. Wanipiro. Apa Wanipiro? Galak banget. Hormon hamil nih kayaknya. Tiara. Jumlah keluarga lo. Babu gue udah datang. Gimana? Lo udah siap buat kerja di rumah gue? Enak aja, kita ini sesama murid ya, jadi lo nggak pantas bertingkah laku kayak gitu. Semua orang aja menormalisasi hal ini dan mereka nggak mau negur gue. Sedangkan lo? Yaudah gue nggak mau debat. Mending gue lihat jumlah keluarga lo. Oh, ternyata lo punya kekuatan itu. Tapi sayangnya lo nggak akan bisa deteksi punya gue. Kok bisa? Karena gue adalah orang yang spesial. Kalau Tiara ngomong kayak gitu, artinya ada yang disembunyiin dong sama Tiara. Pokoknya gue harus lihat dan ungkap supaya bisa lihat jumlah keluarganya. Vel, cepetan lo uji kekuatan lo itu ke gue. Iya, tanpa disuruh gue juga bakal lihat sendiri jumlah keluarga lo 1. Iya bener, gue sebatang kara. Itu artinya kekuatan lo bener adanya. Kalau gitu ikutin kata gue ya. Ngapain? Kalau kayak gini lo sama aja dong kayak Tiara. Justru gue tuh mau bantuin lo buat nyelesain misi yang dikasih sama sistem. Ya udah kalau gitu kasih tahu gue gimana cara lihat jumlah keluarganya Tiara. Pakai kacamata ini di depan Tiara dan lo bisa lihat deh. Hah? Sesimpel itu? Oke. Tapi sekarang tuh Tiara susah dicari kayak artis, soalnya semua orang tuh dipaksa mengidolakan dia. Lo tenang aja, gue udah punya rencana. Tiara, permisi. Gue mau kok jadi babu lo. Lo ngapain datang ke sini? Kebetulan banget. Kalau gitu gue lihat dulu deh jumlah keluarga lo. 2. Iya, gue dan Tiara totalnya ada 2. Ya udah kalau gitu gue udah boleh masuk kan. Tapi ini ngomong-ngomong gede banget rumahnya. Itu ada alasannya. Pasti bersangkut paut sama jumlah keluarga Tiara kan kalau gitu. Shoo. Gue kasih tau lo dulu ya. Lebih baik lo pulang sekarang juga sebelum lo ngeliat jumlah keluarganya Tiara. Ya elah, gak usah sok-sokan nasehatin gue dan bikin misi gue gagal. Karena kalau gue gagal gue bakal metong. Ya udah, pilihan ada di tangan lo. Jangan nyesel ya. Gak akan. Aduh, kenapa tiba-tiba gue pusing nih? Akhirnya nih anak berhasil juga kita culik. Bella, makasih banyak ya. Ya iyalah, gue juga gak mau kehilangan koneksi gue. Karena kalau rahasia lo ketahuan kan bisa berabe. Udah jelas kan gue bakal diusir dari kota ini dan gak bakal dipuji sama orang-orang lagi. Tadi gue juga udah cek kantong baju dan celananya Ferry tuh gak ada kacamata yang lo maksud. Kerja yang bagus. Oh iya, kalau sampai lo nemu kacamata itu musnahkan aja ya. Siap bosku, kalian salah besar, kacamatanya ada di dalam baju gue. Sekarang saatnya kebenaran terbuktikan. 3, 2, 1.